dan tempat saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta wali murid kelas 9 yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, aslinya saya itu tidak mau menegur orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu tahu yang lebih benar seperti apa. Ya dong, Bro? Iya, tahu yang lebih benar. Tapi sepertinya hari ini terpaksa saya harus menegur jenengan. Kenapa? Karena Rasulullah itu diajari malaikat Jibril itu ilmu tentang iman, Islam, ihsan itu mulutnya nempel. Dekatlah dengan guru supaya ilmunya bisa diraih. Itulah kenapa saya minta jenengan maju supaya lebih fokus. Adabnya seperti itu. Kalau mencari ilmu, tapi nek jenengan di belakang lendetan, dolanan HP, pulang entok kurang ngerti. Ustaz galak mau nesu-nesu ya Bu ya. Jangan sia-siakan waktu di sini, pulang nggak dapat apa-apa. Maka yang belum update status, ayo segera update status. Setelah itu HP-nya masukin tas, fokus belajar. Saya ngetes aja tadi jenengan itu. Saya cuma ingin bilang kepada Pak Kepala Madrasah, Pak, orang minggu saya sing angel, pancen fotokopiannya angel. Ya, itu fotokopian kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya yang kedua aslinya itu minder. Kenapa? Saya teringat sebuah cerita nyata tentang manusia yang sehari-hari bekerja sebagai tukang gali kuburan. Tukang apa, Bu? Mau jadi tukang gali kubur? Mau gak? Ada bapak-bapak usianya 40 tahun. Berapa tahun dulu? Pekerjaannya tukang gali. Suatu hari bapak-bapak ini kedatangan tamu di tempat kerjanya di kuburan. Bapak ini namanya Pak Abdul Rahman. Siapa namanya? Abdul Rahman. Datang ibu-ibu, Pak, tolong galikan liang kubur 1. Oh siap, saya galikan. Karena memang itu pekerjaannya. Digalilah sama Pak Abdul Rahman sampai selesai. Lihat sini, Bu. Jangan mau lihatin bapak ya. Terus jangan batin, wah kayak mirip capres salah satu rambutnya. Nah, fokus ini. Saya sedang cerita Pak siapa? Pak Rahman. Tukang apa? Kedatangan ibu-ibu. Digalilah sama Pak Abdul Rahman kuburannya. Begitu selesai, selang beberapa jam datang rombongan pembawa jenazah. Pak Abdul Rahman tahu diri tugasnya adalah petugas resmi. Turun dia ke kuburan, ikut menguburkan. Biasanya yang turun ke kuburan berapa orang? 3-4, betul enggak Pak? Tergantung. Ya, tergantung. 3-4. Pak Abdul Rahman itu masuk, berusaha untuk menerima jenazah.
diterima ini jenazah ini, begitu diletakkan di matanya Pak Abdurrahman beliau, di matanya beliau itu nyun sewu, kuburannya itu berubah menjadi taman surga yang sangat indah. Yang kalau dengerin ceramah Pak Kiai itu adalah taman surga. Ada kembang, ada bunga, ada air mengalir. Selama 20 tahun jadi tukang gali kubur, baru kali itu mengalami kaget. Dan ketika kaget itu jenazahnya diambil oleh dua makhluk bercahaya, putih bersih, jenazahnya diambil dibawa pergi. Pak Abdurrahman tidak kuat, pingsan, akhirnya dikeluarkan, digantikan orang lain. Malamnya Pak Abdurrahman kira-kira tidurnya nyenyak boten? Kepikiran, benar kok orang, kok aku pingsan, tapi kok baru kali ini ngalamin. Setiap hari Pak Abdurrahman bertanya-tanya karena dia sudah sekian tahun kok baru kali ini ngalamin. Dan cuma dia yang melihat, yang lainnya enggak. Akhirnya selang beberapa minggu kemudian, ibu yang sama datang. Ibu yang sama kayak kemarin, orangnya sama. Pak Abdurrahman, tolong galikan yang kubur satu lagi, koyo ini. Oh siap, digalikan. Begitu sudah selesai, datang rombongan jenazah. Pak Abdurrahman turun lagi, naik kejadian nih foto ora oleh pingsan. Aku harus kuat. Diterima jenazah itu. Begitu diletakkan, sama kejadiannya. Kuburannya berubah di matanya Pak Abdurrahman aja, yang lain enggak. Ya, menjadi taman yang sangat indah sekali warna-warni bunganya. Dan dua sosok makhluk bercahaya itu mengambil jenazah itu dan membawa pergi. Pak Abdurrahman lemas tapi tidak pingsan. Ya, apa yang akhirnya dilakukan Pak Abdurrahman? Selesai pemakaman, Pak Abdurrahman berdiri menghadap ibu tadi. Bu, stop. Saya mau tanya. Ibu harus jawab jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu diapalin jawabannya ya. Pak Abdurrahman nanyanya cuma dua. Siapa mereka yang dua mayit dikuburkan terakhir? Siapa mereka? Jawaban ibu tadi santai. Oh, anak saya Pak. Dua-duanya anak saya itu. Kenapa Pak Abdurrahman? Pertanyaan kedua kata Pak Abdurrahman, apa amal soleh putra jenengan? Apa amal baiknya? Kenapa kuburannya dimuliakan oleh Allah? Dan kenapa jenazahnya dimuliakan oleh Allah? Ya, jenengan ibunya tidak percaya tidak apa-apa, tapi saya sudah 20 tahun jadi tukang gali kubur di sini. Baru kali ini saya ngalami seperti ini. Jenengan harus jujur sama saya. Apa amal soleh putra jenengan? Tuh. Ya, penasaran Pak Abdurrahman? Maju Pak. Nah, itu Bapak yang baru datang di atas tempat duduk. Nah, maju aja Pak. Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Apa pertanyaannya Bu? Apa amal soleh? Apa amal soleh putra jenengan? Kenapa kuburannya menjadi taman surga di mata saya? Dan kenapa jenazah diambil dua sosok makhluk bercahaya itu? Itu saya yakin malaikat, kata Pak Abdurrahman. Kenapa putra jenengan kok dimuliakan? Apa amal solehnya? Apalin jawaban ibunya tadi. Ibunya jawab ini. Yang pertama itu adiknya yang kecil. Itu putra saya Pak. Dia meninggal kondisinya sedang mencari ilmu di pesantren. Kemudian dia
meninggal statusnya sedang mencari ilmu. Hanya itu anak saya amal solehnya. Status dia terakhir sedang mencari ilmu. Oke, kata Pak Abdul Rahman. Yang kedua siapa? Yang kedua masnya, kakaknya. Apa amal soleh kakaknya? Dijawab sama ibunya. Dia nggak sekolah, dia nggak mondok, dia nggak mencari ilmu, tapi dia setiap hari main ke hutan, mencari kayu bakar. Kayu bakarnya dibawa ke sawah, dibawa ke pasar, dijual kayu bakarnya di pasar. Uang hasil jual kayu bakar dia gunakan untuk biayain adiknya nyari ilmu. Bapak Ibu, yang pertama itu putra jenengan. Bapak sebutkan, putra jenengan sedang apa sekarang? Sedang apa? Mencari ilmu di kelas. Yang kedua itu jenengan semua setiap hari bekerja mencari uang, tapi untuk keperluan anaknya nyari ilmu. Berarti orang tua dan anak dua-duanya adalah manusia mulia di depan Allah. Besok sama Allah jenengan akan dimuliakan. Besok jenengan sama Allah akan dijadikan ahli surga karena bapaknya bekerja keras cari uang, biayain anaknya nyari ilmu. Jadi orang tua dan anak kok ada di jalan ilmu, dua-duanya ahli surga. Kok gak ada yang amin? Ya, bilang aminnya kepaksa kayaknya. Baik, Bapak Ibu. Itulah kenapa saya canggung depan jenengan. Ahli surga semua kalau sih. Ini ahli surga ki orang dolanan HP di ceramah. Ya, nah, sing sopan. Ada ngaji itu ya HP-nya kalau. Oke, paham Bapak Ibu? Oke. Jadi jenengan ini manusia mulia di depan Allah. Jadi jenengan setiap hari bekerja, entah di sawah, entah di pasar, entah ke kantor. Jenengan bukan sedang cari uang, jenengan sedang membangun surganya sendiri. Ya Bu ya? Lewat apa? Lewat uang yang jenengan hasilkan. Masuk kantong kan cuma mampir doang. Om besoknya pindah ke tangan anak jajan kok. Lalu sebenarnya kayaknya tiap bulan ya. Yang pai jatuh Bu. Benda di no kerja nggak rasa jajan. Dipakai anak. Cuma mampir di dompet orang tuanya. Tapi tidak apa-apa, namanya biayain anak sekolah tidak ada ruginya. Itu sedekah yang paling mulia, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, kenapa cerita ini saya sampaikan Bapak Ibu? Pak Abdul Rahman ini akhirnya resign, berhenti bekerja jadi tukang gali kubur karena paham, oh orang nyari ilmu itu mulia. Oh, orang bekerja uangnya untuk nyari ilmu itu pahalanya besar. Berhenti dia jadi tukang gali kubur, daftar jadi santri TPI di masjid. Di usia 40 tahun, Pak Abdul Rahman ngaji di masjid, nyari ilmu, kepengen derajatnya diangkat oleh Allah, kepengen dimuliakan oleh Allah besok kuburannya, kepengen dimuliakan oleh Allah ketika setelah meninggal. Pak Abdul Rahman sibuk ngaji akhirnya. Berhenti dia bekerja jadi tukang gali kubur supaya dia bisa ngaji setiap hari, cari pekerjaan yang lain. Akhirnya 20 tahun Pak Abdul Rahman belajar. Di usia 60 dia menjadi ulama besar, terkenal dengan panggilan Abdul Rahman Al-Hafar namanya. Di mana ini? Di negeri para nabi, di Damaskus, Syria. Punya anak Pak Abdul Rahman ini belakangnya ada Al-Hafar. Al-Hafar itu bahasa Arab, artinya lihat kubur. Ada kiai, ada ulama hebat, diangkat derajatnya oleh Allah lewat kuburan. Ada tukang gali kubur, sama Allah mau diangkat derajatnya, dibukakan kemuliaan orang mencari ilmu. Berarti anak kita mulia enggak?
Orang tuanya bekerja keras memperjuangkan kesuksesan anak, mulia betul? Kira-kira sing mulang ilmu anak-anak kita mulia betul? Maka orang tua wajib hormat sama guru anaknya supaya ilmunya berkah. Kok ada orang tua nggak hormat sama guru anaknya, itu sama saja menghilangkan berkah ilmu. Saya pernah jadi wali kelas. Saya pernah, murid saya itu orang tuanya salah satu kiai besar di Magelang. Kiai besar, punya pondok pesantren. Ketika ngambil rapot, Pak Kiai itu hadir dan ngambil rapot di kelas. Apa yang Pak Kiai itu lakukan di luar dugaan saya. Begitu rapotnya saya berikan kepada beliau, rapot putranya, beliau ngajak salaman saya, tiba-tiba tangan saya ditarik, kemudian dicium tangan saya. Seketika langsung saya tarik, nggak boleh, tapi beliau maksa. Apa yang saya katakan, Pak Kiai? Saya ini santri, jenengan Pak Kiai sepuh di Magelang, nggak boleh nyium tangan saya. Apa jawaban Pak Kiai itu? Aku adalah wali murid. Anakku kamu didik setiap hari di sini berbulan-bulan. Kamu yang nancapkan ilmu di diri anakku. Kewajiban didik anak itu aku. Tapi kamu sudah menggantikanku. Aku pengen matur nuwun kepada kamu guru anakku supaya anakku ilmunya berkah. Saya ngomong kayak gini gak disuruh wali kelas loh ya. Oh tenang loh ya Pak ya. Gak disuruh aja akal-akal guru kain loh ya. Saya belum ngobrol sama beliau. Tapi ini tenang loh Pak. Itu terjadi saya alami ketika saya jadi wali kelas. Sekarang saya paham. Ketika saya nitipkan anak saya di sekolah, saya juga wali murid. Saya harus betul-betul menghormati profesi guru. Karena apa? Nyun sewu Pak Ibu. Guru itu besok akan diberikan sama Allah kesempatan untuk berdiri di depan pintu surga, kemudian mengabsen murid-muridnya untuk masuk surga dan memberikan syafaat. Itu hebatnya mu'alim itu. Ya, itu ada di kitab-kitab khususnya Imam Ghazali menyampaikan seperti itu. Hadisnya juga ada. Jadi mari Bapak Ibu kita nikmati proses mendidik anak dengan berjuang. Dapat pelajaran enggak dari ceritanya Pak Abdurrahman? Dapat ya Bu ya? Jangan nunggu jadi tukang gali kubur dulu enggak? Enggak kan? Enggak harus nunggu aku tak daftar jadi tukang gali kubur saya Pak. Enggak harus. Cukup biar Pak Abdurrahman saja yang mengalami. Bapak Ibu wali murid, perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Kemarin saya sudah ketemu anak-anak ya 7 dari kelas 7. Sekarang orang tuanya, kalau hari ini materinya kurang karena waktunya terbatas, jenengan boleh buka YouTube saya, Saiful Bahri 679 ya Bu ya. Harus ada angkanya karena nama saya pasaran. Namanya Saiful Bahri itu banyak ya. Cari saja Saiful Bahri, ini YouTube saya, klik video, jenengan cari yang parenting, pola asuh anak, dengerin sambil nyetrika ya boleh kok. Jangan lupa di subscribe. Ya Bu ya. Karena biasanya saya ngisi itu lama, tapi ini terbatas waktunya. Jadi saya kasih bonus lihat video saja. Ya Bu ya. Semua sudah saya upload di situ ilmunya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini problem kita. Orang tua didik anak di rumah tidak cukup, dititipkan di sekolah. Sekolah ngolah anak tidak cukup, maka orang tua di rumah harus bisa bekerja sama. Karena 3 ini nggak bisa dipisahkan. Anak di sekolah 9 jam, sisanya di mana? Sama orang